Assalamualaikum para penempuh jalan tauhid. Yang sedang kamu tonton ini bukan sekedar pengetahuan tentang asal-usul manusia, melainkan sebuah peta petunjuk perjalanan ruhani, petunjuk jalan pulang yang diwariskan para arif billah, bukan untuk disimpan atau dibanggakan, tapi untuk dipedomani dan dijalankan. Jika kamu merasa hidup ini kadang melelahkan, merasa tertekan, atau bahkan kehilangan arah, boleh jadi bukan karena kamu lemah atau belum cukup pengetahuan, tapi karena kamu belum memegang peta petunjuk jalannya. Peta itu bernama Martabat 7. Dan yang mengejutkan barangkali adalah peta itu sebenarnya telah tertanam dalam dirimu sejak keberadaanmu. Baiklah sobat sekalian, mari kita bahas lebih lanjut. Martabat pertama, Ahadiyah. Saat belum ada apa-apa selain dia, Ahadiyah. Boleh jadi terdengar asing, tapi ia adalah awal segala sesuatu. Dalam bahasa ruhani, Ahadiyah berarti tingkat keesaan mutlak saat belum ada apa-apa selain dia. Bukan hanya belum ada manusia atau belum ada bumi dan langit, tapi bahkan belum ada nama, belum ada sifat. Bahkan kesadaran akan aku pun belum diciptakan. Di martabat ini, wujud Tuhan adalah murni, tunggal, tak terjangkau akal, tidak bisa dipikirkan, tak bisa dibayangkan. Karena begitu engkau mencoba membayangkannya, maka seketika engkau keluar dari zona esa dan otomatis terbelah dua, yaitu yang membayangkan dan yang dibayangkan. Sehingga kita sudah bukan lagi di Ahadiyah, melainkan telah tergelincir ke martabat berikutnya. Di martabat Ahadiyah, Allah adalah zat semata, zat belaka, belum ada yang diciptakan. Bayangkan, sebuah keheningan yang bahkan tak bisa disebut keheningan, karena belum ada kebalikan dari keheningan. Tidak ada terang, tidak ada pula gelap, tidak ada waktu, tidak ada ruang, hanya ada Sang Ada, keberadaan absolut tanpa batas. Ahadiyah bukan untuk dipahami dengan pikiran. Ia hanya bisa disentuh oleh jiwa ketika hati benar-benar kosong dan sepenuhnya berserah pada misterinya. Dari martabat inilah nanti akan muncul getaran pertama, isyarat pertama, niat awal bahwa Tuhan akan menampakkan diri. Ini bukan karena ia butuh dikenal, tapi karena kasihnya meluap dan ingin memberikan keberadaan sebagai tanda cintanya. Martabat kedua, wahdah. Ketika cinta ingin dikenal, setelah keheningan mutlak Ahadiyah, muncul sesuatu yang belum bisa disebut sesuatu. Sebuah getaran pertama, ada niat, tapi tidak seperti niat manusia. Lebih merupakan sebuah kecenderungan bahwa zat yang mutlak ingin menyatakan dirinya. Inilah wahdah. Martabat kedua, ia masih dalam keesaan, tapi bukan lagi keesaan mutlak yang statis. Di sini, keesaan mulai bercahaya meski belum berwarna. Jika Ahadiyah adalah diam total, maka wahdah adalah bisikan pertama. Bisikan bahwa cinta ingin dikenal. Karena aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi dan aku ingin dikenal. Demikian hadis qudsi yang menjadi ruh peta ini. Tapi belum ada makhluk, belum ada yang mengenal. Maka wahdah adalah kesadaran zat akan dirinya sendiri. Seperti cermin pertama, sebelum ada bayangan di dalamnya, para salaf ilmu hakikat menyebut ini sebagai makom pengetahuan diri. Tuhan memanifestasikan dirinya melalui namanya dan melalui potensi sifatnya, yang semuanya masih berada di dalam dirinya sendiri. Dalam wahdah, belum ada keragaman, tapi sudah ada kecenderungan menuju keragaman. Ibarat cahaya putih yang belum menampakkan warna,
tapi sudah mengandung seluruh spektrum pelangi, maka wahdah adalah jembatan antara keheningan ahadiyah dan ledakan potensi wahidiyah. Ia seperti tarikan nafas pertama sebelum kata-kata terucap. Dari sini akan muncul ide-ide penciptaan, potensi, nama-nama, dan segala bentuk kemungkinan yang masih tersembunyi di dalam ilmunya. Dan di wahdah inilah cahaya terus mengembang menuju martabat ketiga, wahidiyah, tempat segala sesuatu mulai dipersiapkan untuk dilahirkan. Martabat ketiga, wahidiyah, ketika potensi menyusun skema keberadaan. Setelah wahdah, keesaan yang mulai bercahaya, kini muncul wahidiyah, martabat ketiga dalam perjalanan ruhani ini. Jika wahdah adalah kesadaran akan diri, maka wahidiyah adalah kesadaran akan potensi atau kemungkinan. Pada tahap ini, segala hal mewujud dalam bentuk konsep atau ide, maka struktur potensi wujud mulai tersusun pada tahap ini. Para arif menyebut wahidiyah sebagai alam ide, alam ilmu, atau konsep ilahi. Bukan dunia materi, tapi dunia cetak biru. Tempat segala yang mungkin terjadi sudah ada dalam bentuk konsep dan ilmunya, namun belum tiba jadwal penciptaannya. Disinilah muncul nama-nama Allah secara lebih nyata. Ar-Rahman, Al-Alim, Al-Khaliq, dan lain-lainnya. Belum ada ciptaan, tapi semua skema penciptaan sudah tergambar dengan sempurna di dalam ilmunya. Dalam wahidiyah, keragaman belum lahir, tapi sudah dikonsepkan. Ibarat sebuah film, berbagai adegan, pemeran, situasi lokasi, latar belakang, efek suara, semuanya sudah tertulis dalam skenario dan sudah terbayang jelas dalam angan sang sutradara tunggal, namun belum dimainkan. Martabat ini bagaikan peta raksasa, tempat seluruh kemungkinan wujud manusia, semesta, waktu, dan peristiwa telah tersimpan secara ruhani. Di sini belum ada perwujudan secara nyata, tapi semuanya telah ada dalam pengetahuan sempurnanya. Dan setelah seluruh kemungkinan dirancang dalam wahidiyah, tibalah saatnya penciptaan berwujud secara aktual. Maka cahaya itu pun turun ke martabat keempat, alam arwah. Tempat ruh mulai mengambil bentuk. Martabat keempat, alam arwah. Ketika ruh mulai mendapat bentuk, setelah seluruh potensi tersusun di wahidiyah, kini tibalah tahap pertama dari aktualisasi wujud. Alam arwah, alam para ruh, tempat ruh nabi, juga ruh para wali, dan ruh kita ditentukan wujudnya jauh sebelum dilahirkan ke dunia. Jika pada martabat wahidiyah, segala ciptaannya masih berupa skenario, maka alam arwah adalah casting pertamanya. Disinilah ruh mulai diberi bentuk awal, tanpa tubuh, tanpa materi, namun sudah memiliki identitas ruhani. Para arif menyebut ini sebagai alam yang pertama diciptakan. Sudah tentu sebelum alam semesta, karena ruh sejatinya adalah inti dari kehidupan. Kalangan ulama hakikat generasi salaf seperti Ibnu Arabi, Al-Jili, dan Al-Qusair menjelaskan bahwa alam arwah atau alam para ruh adalah manifestasi atau tajalli awal dari Nur Muhammad sebagai ciptaan pertama dalam hierarki penciptaan. Ruh-ruh nabi, para wali, dan semua manusia sudah ditentukan dan diperkenalkan kepada Tuhannya di alam ini. Bukanlah hasil pemikiran ulama ketika disebut bahwa seluruh ruh pernah bersaksi di hadapan Tuhan, seraya berkata, "Bala, syahidna, benar ya Rob, kami bersaksi. Engkaulah Tuhan kami." Quran Surat Al-A'raf, ayat 172. Alam arwah adalah alam ikrar, tempat manusia menyimpan fitrahnya sebelum ia lahir ke dunia. Disinilah ruh mengenal asalnya dan menyimpan kerinduan primordial yang
kelak akan membimbingnya untuk kembali pulang. Di martabat ini, ruh masih bersih, belum bersentuhan dengan dunia, belum mengenal keluarga, budaya, bahasa, bahkan belum dibebani ego dan syahwat. Ia seperti awal cahaya yang hanya tahu satu hal, bahwa ia berasal darinya. Namun, untuk menyempurnakan perjalanan, ruh tak boleh diam di sini. Ia harus turun menuju lapisan berikutnya, alam mitsal, alam bayangan, tempat ruh menjumpai bentuk yang lebih konkret. Martabat kelima, alam mitsal. Ketika ruh menemukan bayangannya, setelah melalui alam arwah, ruh kini turun ke martabat kelima, alam mitsal, alam bayangan. Disinilah ruh mulai mendapatkan bentuk, meski belum berupa tubuh fisik. Dalam tradisi perbincangan para sufi, alam mitsal sering disebut juga sebagai alam imajinasi hakiki. Ini bukan sekadar imajinasi, melainkan dimensi yang nyata bagi ruh. Seperti cermin bening, alam mitsal memantulkan segala bentuk makna menjadi visual dan simbol. Inilah alam di mana para nabi menerima wahyu dalam mimpi, tempat ruh bertemu ruh, dan tempat isorati-serat ilahi muncul dalam simbol-simbol. Maka tak heran jika dalam Isra Miraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para nabi, malaikat, dan berbagai gambaran surga dan neraka. Semua itu berlangsung di alam mitsal. Disinilah ruh belajar mengenakan bentuk, agar pada waktunya bisa turun lebih jauh lagi ke dunia wujud dohir. Maka, alam mitsal bisa dianggap sebagai ruang transisi, tempat ruh mulai menyatu dengan karakter, emosi, dan simbol, sebelum benar-benar masuk ke dunia nyata. Dan ketika ruh telah siap dengan kostum lahiriahnya, maka tibalah waktunya untuk dilahirkan secara fisik ke dunia, yaitu alam atsam, dunia yang sedang kita jalani sekarang. Martabat keenam, alam atsam. Ketika ruh menjadi manusia, setelah melewati lapisan-lapisan cahaya, kini ruh benar-benar turun ke dunia fisik. Inilah martabat keenam, alam ajasam, alam jasmani. Tempat ruh mengenakan badan wadak dan mulai menjalani kehidupan dunia. Disinilah kita semua sekarang berada, dunia materi, dunia nama dan bentuk, dunia waktu dan ruang, dunia sebab akibat. Ruh yang dulunya murni, kini bersatu dengan tubuh tanah. Lalu diberi nama, status, identitas, lalu hidup dalam sistem sosial, budaya, dan mulai dikendalikan ego. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Karena dalam tubuh ini, ruh mulai lupa asalnya. Ia mulai teralihkan oleh gemerlap dunia, kekuasaan, pencapaian, penilaian, dan kesibukan yang tak pernah usai. Di alam atsam, kita bisa jatuh, tapi juga bisa bangkit. Kita bisa tersesat dalam ilusi, tapi juga bisa menemukan cahaya sejati. Karena meski tertutup oleh daging dan tulang, ruh tetap membawa jejak wahidiyah dan arwah. Dalam dirinya, ada kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Ada suara yang terus memanggil dari dalam. Maka tak heran, sebagian dari kita merasa resah di tengah limpahan materi, merasa asing di dunia wujud dohir. Dunia yang katanya rumah, karena sebenarnya rumah sejati kita bukan di sini. Di martabat ini, manusia diberi pilihan dan kesadaran, apakah akan terjebak dalam dunia wujud dohir, atau mulai mencari jalan untuk kembali. Dan jika seseorang benar-benar mendengar panggilan itu, ia akan mulai menapaki jalan ruhani, menuju martabat ketujuh, insan kamil. Tempat ruh kembali pada keesaan, tapi kali ini dengan kesadaran yang utuh. Martabat ketujuh, insan kamil. Ketika manusia menjadi cermin ilahi, perjalanan panjang ini akhirnya tiba di puncaknya. Setelah ruh melewati berbagai martabat,
kemudian menjalani kehidupan jasmania sebagai medan ujian yang penuh cobaan dan godaan duniawi. Akhirnya, ia mendengar bisikan, panggilan untuk kembali. Bukan kembali pada martabat sebelumnya, melainkan pulang ke dalam, menyadari diri sejati. Sebagai abdun yang arif, makhluk yang telah ridho melebur dalam kehadirannya. Ridho menerima ketiadaan diri, yang ada hanya sang ada. Ingat akan asal-usul yang sekaligus arah kembalinya. Ia kini bukan lagi sang ruh yang masih bertanya, aku ini sesungguhnya siapa? Melainkan yang dengan penuh keyakinan menjawab, aku milikmu sepenuhnya. Inilah insan kamil, manusia paripurna, martabat ketujuh, tempat ruh kembali kepada keesaan. Kali ini dengan pencerahan total. Insan kamil bukan sekedar orang suci, bukan pula gelar kehormatan, tapi kondisi ruhani tertinggi, yaitu ketika kesadarannya telah murni, tidak lagi terkecoh oleh nafsu dan identitas palsu. Menyadari dengan segenap hati bahwa diri ini, berserta lampiran harta, tahta, dan segala atribut duniawi lainnya, adalah miliknya dan harus diperlakukan sesuai petunjuknya. Di sini manusia benar-benar menjadi cermin ilahi. Ia melihat, tidak lagi dengan mata dirinya, tapi dengan matanya. Ia hidup, tidak lagi dikendalikan kehendaknya, melainkan dikendalikan kehendaknya. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, ketika aku mencintai seorang hamba, aku menjadi pendengarannya saat ia mendengar, penglihatannya saat ia melihat, tangannya saat ia meraih, dan kakinya saat ia berjalan. Di martabat ini, tidak ada lagi sekat antara hamba dan tuannya. Jangan tafsirkan hamba itu telah menjadi tuan. Sang hamba, dia lenyap dalam nikmat samudra cintanya dan muncul kembali untuk memanifestasikan cintanya di dunia. Inilah manusia sejati, manusia yang tidak meninggalkan dunia, tapi hadir di dalamnya sebagai penerang. Ia hidup bersama manusia, tapi jiwanya telah larut dalam gelombang samudra ilahi. Ia menjadi pengasih tanpa pamrih, penuntun tanpa menggurui, dan cermin bagi siapa saja yang ingin mengenal Tuhan. Maka ketika ruh sampai ke martabat ini, ia telah menjadi seperti bulan purnama yang menerima cahaya mentari ketuhanan dan memantulkannya ke bumi yang tadinya gelap. Itulah insan kamil, martabat tertinggi dari wujud manusia. Ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari peran barunya sebagai jembatan antara langit dan bumi. Dan mungkin di kedalaman hatimu, kamu pun sedang dipanggil ke sana. Maka saudaraku, pulanglah. Penutup, panggilan pulang, sebuah undangan untuk kembali. 7 martabat ini bukan sekadar ajaran para kekasihnya. Ia adalah cermin yang menunggu untuk kau pandangi. Perjalanan panjang ini telah sampai pada persimpangan jalan. Ada ruh yang masih terbimbang dengan penawaran dunia, masih terus tergoda dengan gemerlap fata morgana. Entah sampai kapan ia terlena. Namun ada pula yang bersujud pasrah mendengar bisikan panggilannya. Ia sadar pulang bukanlah perpisahan, tapi masuk dalam pelukan cinta abadi, bukan kematian, melainkan kelahiran yang sejati. Kini, sang ruh melangkah tanpa ragu, menyelam ke dalam samudra cintanya, memasuki gerbang kenikmatan tanpa batas, di mana diri dan cinta tak lagi terpisah. Inilah insan kamil. Ia pulang bukan sebagai hamba yang hilang, melainkan disambut sebagai kekasih yang dirindukan. Dan di sudut sana, sang ego pun menangis, karena sang kekasih tak lagi memberi porsi. Yang tinggal hanyalah dia dalam diri yang telah lebur, abadi. Malam ini bisa jadi awal, atau mungkin nanti ketika saatnya tiba, kau akan paham. Seperti biji yang tahu kapan harus pecah menebar semi.
tombol subscribe di bawah bukan untukku. Iya, guratan tangannya yang mungkin sedang menuntunmu ke video berikutnya. Dan jangan khawatir, channel ini terlalu kecil untuk dialgoritma oleh dunia. Akhirul kata, terima kasih telah turut menjadi sumber cahaya yang menemani perjalanan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.